Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iman Fitasari dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum semester 2. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit ringkasan materi dari kelompok yang mendapatkan tema topik pembahasan ibadah sholat untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan muamalah. Sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan sholat, maka kita berhadapan hati jiwa kepada Allah, mendatangkan takut, serta menumbuhkan jiwa rasa kebesarannya. Sholat menempati kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam dan tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Oleh karena itu, disebut tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Sholat sebagai salah satu bentuk ibadah yang banyak sekali memberi manfaat, terlebih dalam membantu mengatasi problem-problem kejiwaan. Dalam sholat, manusia akan selalu ingat dan dekat dengan Allah. Manusia tidak akan terperosok ke dalam hal yang bersifat keji dan munkar. Ketika melaksanakan sholat, hendaklah dikerjakan secara sempurna, seraya mengharapkan keridhoannya dan kembali kepadanya, dengan khusyuk dan merendahkan diri. Sholat mengandung beberapa ibadah seperti takbir, berhadapan di hadapan Allah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dengan segenap kerendahan hati, keikhlasan, serta pengagungan lantaran di dalam ucapan dan perbuatan sholat terdapat isyarat-isyarat untuk meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Dalam melaksanakan sholat, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan merasa terlindungi kedamaian dan ketenangan. Dalam spiritualisasi Islam, sholat dianggap sebagai berdoa. Hakikat sholat pada dasarnya mengajak manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melaksanakan sholat, setiap gerakan dan bacaan tersebut mengandung makna yang mendalam. Ketika seseorang berdiri melakukan sholat dan mengucapkan takbir hingga salam, maka ia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat dari segala kebaikan di dunia. Dia melimpahkan rezeki, kenikmatan bagi hamba yang Dia kehendaki, baik itu di dunia maupun di akhirat tanpa terkecuali. Tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah-Nya, serta tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tersesat. Orang-orang seperti itu akan selalu diliputi ketentraman dalam hidup, dimudahkan setiap langkahnya, jiwanya akan merasa tenang, serta selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan. Tujuan dan fungsi sholat. Sholat merupakan suatu kebutuhan. Tujuan dari sholat yaitu untuk mendekatkan diri, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia selalu di jalan yang benar, lurus untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan munkar. Kami memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat, serta dapat mengantarkan kami menuju keridhoan-Mu. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Kedudukan atau fungsi sholat diantaranya adalah sebagai tiang agama. Barang siapa yang mendirikan tiang, maka ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka ia merubuhkan agama. Tiang penopang yang dimaksud adalah tiang utama. Sangat kacau apabila kehidupan tanpa agama. Semua tidak bisa berjalan sesuai semestinya. Tidak akan tercipta ketentraman hidup. Tidak hanya sebagai tiang agama, sholat merupakan hal pertama kali yang dihisab ketika di akhirat kelak. Ketika kita menilai sesuatu, ada indikator utama penilaian yang harus mutlak ada. Maka sholat tersebut merupakan indikator utama yang telah menjadi pakem. Akhlak dalam sholat. Dalam melaksanakan sholat, kita juga harus mencapai akhlak yang baik, karena sholat merupakan sarana komunikasi secara langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan sholat, kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalamnya terkandung makna dan berhubungan dengan perilaku seseorang. Dengan sholat, hati akan merasa tenang dan damai. Sholat juga menjadi tempat bersandar yang kokoh dan dapat membebaskan diri dari berbagai ancaman, goncangan jiwa, serta mental seseorang.
Hikmah dan makna spiritual sholat. Banyak sekali manfaat atau hikmah jika kita khusyuk dalam gerakan dan bacaan sholat, baik secara medis, baik untuk kesehatan tubuh maupun secara rohaniah. Contohnya, dapat meningkatkan konsentrasi. Pada saat khusyuk harus memiliki tingkat konsentrasi yang besar. Disitulah kita bisa belajar cara meningkatkan konsentrasi. Dapat menjaga kesehatan jantung, karena pada saat kita khusyuk, kita merenung dalam waktu yang lama dan hal tersebut dapat menjaga jantung dari berbagai gangguan. Yang ketiga, dapat menjaga kesehatan otak. Otak membutuhkan kenyamanan dan kesehatan. Di berbagai bacaan dan penelitian ada yang mengatakan hal tersebut. Nah, secara rohaniah, manfaat spiritual dalam sholat yang pertama dapat mengantarkan kita pada tujuan, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengingat Allah, kita akan selalu dalam lindungannya. Yang kedua, dapat menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Karena kita selalu mengingat Allah, maka kita akan selalu mengingat apa saja larangannya. Yang ketiga, kita akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dimudahkan jalan rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan rezeki kita, entah itu materi ataupun yang lain. Yang kelima, kita akan menjadi orang yang sabar. Bukan hanya itu saja, namun makna spiritual dalam sholat masih banyak lagi. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat merupakan dosa besar. Nah, apa saja sih ancaman kalau kita sampai meninggalkan sholat? Yang meninggalkan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ditinggalkan oleh Allah karena di dunia kita meninggalkan sholat, dan kita akan masuk ke dalam neraka. Sholat merupakan persoalan yang besar, maka dari itu kita harus mengutamakan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka akan berada dalam kesesatan, dan balasan untuk orang-orang yang sesat adalah neraka. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنا بين إيديك محتاجة إيه في حاجة